Shalom adik-adik kelas Holy, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan penuh sukacita di hari Minggu pagi ini, ya. Adik-adik tentu tadi sudah mengikuti pujian dan penyembahan, adik-adik sudah berdoa, dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang Kak Coki akan bawakan untuk minggu pagi hari ini, ya, itu bertemakan orang Kristen yang sabar, ya. Kakak pilih tema orang Kristen yang sabar. Nats pembacaan Alkitabnya, ya, itu diambil dari Kolose pasal 3 ayat 13, ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Untuk firman Tuhan, ya adik-adik. Tadi di awal dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, di sini pengertian dari kata sabar di sini adik-adik ya. Sabar itu memiliki pengertian yang pertama, sabar yaitu tahan menghadapi cobaan, ya. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati, ya adik-adik. Nah, yang kedua, pengertian dari kata sabar itu adalah tenang, ya. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, ya. Segala usaha dijalankan dengan tenang. Nah, adik-adik terkasih, di zaman sekarang ini, zaman internet, zaman yang semakin maju, semakin canggih, zaman online ya, di mana banyak hal-hal yang dapat kita lakukan, itu yang dulunya kita harus pergi keluar rumah ya, namun sekarang banyak hal-hal yang kita dapat lakukan dengan menggunakan aplikasi secara online. Lebih cepat, lebih mudah ya adik-adik ya, lebih praktis dikatakan demikian. Nah adik-adik ya, di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar, karena segalanya dapat dilakukan secara aplikasi, secara instan, dan secara cepat ya. Jadi tidak mudah kita untuk menemukan orang yang sabar, ingin cepat-cepat ya adik-adik ya. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan ya, orang mengatakan kepada orang itu yang sedang tertimpa masalah atau pergumulan, itu orang sering ya kita dengar memberi nasihat, yang sabar ya, seperti itu ya adik-adik ya, yang sabar ya. Nah, lalu ia pun menimpali, kesabaran kan ada batasnya ya. Sebenarnya apa sih kesabaran itu ya adik-adik? Kesabaran adalah kata benda ya, dengan kata dasarnya yang tadi, sabar ya. Kesabaran yaitu ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Ya. Kesabaran adalah sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa, atau terburu nafsu. Ketika orang lain marah, menyakiti, atau berbuat jahat kepada kita, ya, tanpa pikir panjang, kita ingin segera membalaskannya. Wah, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Kita tidak boleh membalaskannya ya. Kita harus sabar ya. Nah, kakak lanjutkan. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian?
Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu dengan yang lain. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat ya, dikatakan demikian firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya ya. Buah-buah roh itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23 ya adik-adik. Ya, yuk adik-adik kita buka Alkitab kita ya dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ya, adik-adik. Nah, jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi kita tidak punya kesabaran, maka kita perlu berubah ya adik-adik ya. Kita perlu berubah untuk semakin sabar ya dalam menghadapi setiap kondisi dan situasi. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, dan akhirnya mereka pun jadi tidak mengalami berkat-berkat Tuhan karena ketidaksabarannya. Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi, jika ada dua orang, ya adik-adik, namun dua-duanya ini adalah si pemarah, maka yang satu marah, ya, itu akan membangkitkan pertengkaran. Tetapi apabila salah satu orang itu adalah orang yang sabar, yang satu marah, tapi yang satu lagi adalah orang yang sabar, maka dikatakan orang yang sabar memadamkan perbantahan, ya, akan memadamkan pertengkaran. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar atau mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, ini kakak ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Nah, adik-adik, sebagai penutup di sini, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang sabar, atau sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang sabar? Ya adik-adik dan kakak, terus di sini berusaha untuk panjang sabar, untuk bersabar dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi situasi apapun juga, ya, terlebih situasi yang tidak nyaman. Ya adik-adik, terus kita sama-sama berdoa, kakak dan adik-adik, terus berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan untuk diberikan kesabaran ya dalam menghadapi segala persoalan dan situasi. Amin, adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat Kak Coki bagikan di
Minggu pagi ini. Dan untuk ayat hafalannya adik-adik ya, untuk ayat hafalan kakak ambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat yang tadi kita sudah baca ya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik bisa perkatakan di depan papa, depan mama, atau di depan abang, depan kakak ya, atau di depan adik ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Ya, sekali lagi kakak mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.